Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat yang nonton. Episode kali ini kita mau pasang throttle body Moto1 Racing ya. Ini untuk ukuran 32 dan juga untuk ini injektornya nih. Ini injektornya produk dari KTC tuh 160 cc untuk yang 10 hole. Nah, ini mau kita pasang di mesin ini, mesin yang udah kita bore up. Oke, jadi ini produknya ya. Nah, ini untuk produknya dari Moto1 dan juga KTC, kita review satu-satu ya. Sebelumnya kita review dulu. Nah, ini di dalam boxnya itu cuman ada throttle body sama si packingnya ya. Oke, ini untuk throttle bodinya. Nah, ini throttle body dari Moto1 tuh. Ini untuk diameternya itu dia 32. Nah, ini kayak gini ya. Oke, ini untuk diameter 32, produk dari Moto1 itu dia enaknya di bagian intake sininya itu jauh lebih besar dibanding merek ya, contoh lah kayak BRT. Kalau BRT itu dia bagian sininya itu nggak gede-gede banget lah, bisa dibilang sedikit lebih besar dibanding standar. Nah, kalau pakai BRT itu nggak enaknya itu karena ininya kecil, jadi ya mau nggak mau kita porting lagi. Cuma kan kalau kita porting bagian sininya itu dia agak susah karena dia bentuknya tuh kayak gini ya, nggak lurus tuh. Dia bentuknya ini kayak gini. Nah, jadi kalau kita porting itu dia agak susah. Belum lagi nyesuaiin diameternya itu harus sama semuanya. Makanya ini saya pakai produk Moto1. Nah, ini untuk produk Moto1 itu dia harganya jauh lebih murah ya, lebih murah dibanding BRT atau merek-merek lain. Nah, ini produknya dari Moto1. Nah, ini dalam kardus itu dia cuman ada si intake-nya doang. Nah, ini intake-nya ya. Nah, ini sebelumnya saya beli itu harusnya kan ukuran 32. Emang pengennya ukuran 32. Kebetulan itu pas beli itu saya nggak lihat-lihat lagi, jadi main asal klik aja, asal pesen. Ketika nyampe di rumah nggak taunya ukurannya itu 34. Berhubung saya beli di tempat biasa saya beli ya, nah itu namanya itu Race Motor. Kalian kalau mau beli, linknya itu ada di deskripsi. Nah, ini ketika saya beli itu kan salah ukuran ya. Kalau beli di Race itu enaknya itu bisa ditukar lagi, jadi akhirnya saya tukar lagi ke ukuran 32. Enak, nggak kena biaya apa-apa, nggak kena suspend lah ya. Nah, jadi udah sesuai nih untuk diameternya 32, sesuai sama si spek mesinnya. Karena saya emang pengen ukuran 32 ya. Karena kan kalau 125 itu kan dia TB standarnya itu 24. Kalau 150 itu TB standarnya itu dia 28. Nah, kalau bagi saya itu ini kan saya blok sama headnya itu pakai Vario 150 ya. Nah, itu untuk si klepnya, klep bagian innya itu dia diameternya itu 29. Kalau TB-nya standar Vario 150 itu diameternya itu kan 26. Ibaratnya TB-nya itu jauh lebih kecil dibanding diameter klep. Oke, untuk tarikan bawah itu emang lumayan enak. Udah pasti enak, irit udah pasti karena TB-nya itu kecil. Makanya kenapa motor Honda itu ya bensinnya irit-irit. Nah, ini saya pakein di diameter 32. Cuma kalau kalian nggak mau yang ekstrim-ekstrim atau tarikan atasnya nggak begitu, kalian nggak butuh yang tarikannya atasnya terlalu panjang ya, kalian pakai ukuran 30 aja, itu udah cukup banget kok. Kalau saya pribadi, saya mengincar buat tarikan atas, makanya pakai diameter ukuran 32. Karena kan ini kompresinya itu ya nggak gede-gede banget, karena sehernya ini dia pakai Sonic ya, sedikit lebih jenong, makanya saya pakai TB ukuran 32. Oke, ini untuk TB-nya kayak gini. Nah, ini kardusnya kalau misalkan agak kotor ya dimaklum aja karena saya beli juga udah lama, jadi sering dibongkar dibuka-buka, jadi pada kotor ya, bekas oli. Nah, ini untuk injektornya tuh 160 cc. Karena kan cc-nya ini 150 ya, cc-nya 150. Nah, itu untuk injektor 150 itu untuk nyari yang 10 hole itu nyarinya emang ya bisa dibilang nggak ada lah. Makanya saya nggak apa-apa naik ke 100 yang 60. Emang rata-rata sih pada naik yang pakai yang 160 ya. Nah,
Kenapa beli nyarinya yang 10 hole? Karena semakin banyak lubangnya itu, otomatis si semburannya itu semakin ngembun. Kalau CC itu ibaratnya sekali semprotnya itu dia jauh lebih banyak. Semakin CC-nya gede itu sekali semprot dia jauh lebih banyak. Nah, ini untuk ininya saya nyesuaiin sama si spek mesin. Tapi yang penting saya nyari yang 10 hole dulu. Nah, ini untuk injektornya saya beli yang warna merah. Karena untuk injektor KTC yang terbarunya itu dia warna merah. Kecuali yang lama itu dia warnanya hitam, kalau nggak salah hitam apa ungu ya. Pokoknya ini saya beli yang 160 cc yang produk terbarunya itu dia warnanya merah. Nah, ini ya untuk injektornya. Ini untuk produknya itu dari KTC ataupun dari si Moto One itu saya beli di toko yang sama ya. Kalau kalian mau beli juga, linknya ada di deskripsi. Nah, ini untuk injektornya nih, tuh KTC 160 cc 10 hole. Nah, bolongannya kelihatan kan nih? Nggak kelihatan ya, maaf ya, karena ngerekamnya juga masih pakai HP. Nih, untuk injektornya kayak gini, dia udah dapat karet-karetnya. Cakep banget ya, warna merah. Oke, ini sebelumnya mau kita pasang dulu ya untuk di motornya. Untuk produknya dari si TB sama injektor ini mau kita pasang. Oh iya, maaf juga sebelumnya. Mungkin di video sebelumnya itu saya bilang kalau ini mesin nanti mau saya pasang di motornya. Cuma berhubung saya yang juga lagi belum ngecat rangkanya. Saya mau ini mesin naik ke rangka asalkan si rangkanya itu udah dicat, karena kan rangkanya pada karatan ya. Makanya nih udahlah kita rapiin dulu aja mesinnya. Jadi nanti tinggal ketika naik ke rangka udah rapi, udah kepasang semua. Oke, ini sebelumnya mau kita pasang dulu ya untuk injektor dan juga throttle bodinya. Nah, ini sebelum kita pasang throttle bodinya itu kita harus pakai packing bawaan dari dia, bawaan dari si throttle bodinya. Nah, ini untuk packingnya itu, nah tuh packingnya itu bisa dibilang udah gede ya. Kalau kita make bawaan standar tuh, dia diameter ininya tuh kecil. Ini segini udah saya porting ya. Nah, ini udah saya porting lagi tuh, udah saya porting lagi, makanya ukurannya juga ngepas banget sama dia. Cuma ini mau saya pakein si packing aja, packing bawaan dari throttle bodinya. Ini mau dipasang tapi pakai packing bawaannya aja, nggak apa-apa kok. Cuman ya minusnya karena ini cuman packing kertas ya, mungkin nanti bagian sininya itu dia mungkin terlalu mepet kali, sama tutup headnya itu terlalu mepet. Oke, kita mau pasang dulu ya ini untuk throttle bodinya sama injektornya. Nah, ini bawaan standar. Ini sebelumnya kita pasang dulu buat si throttle bodinya. Masangnya gampang, dia cuma 2 baut ya, baut ini sama ini doang. Ini untuk packingnya tinggal dipasang ke si headnya. Nah, ini untuk TB-nya kayak gini, nanti tinggal kita kencengin. Nah, ini untuk injektornya ya. Injektornya kita pasang dulu ke join injektor standar. Kalau Honda itu hampir rata-rata injektornya dia sama. Jadi enak lah, nggak kayak Yamaha. Kalau Yamaha antara Aerox sama NMAX aja deh injektornya beda. Jadi kalau Honda nggak ngaruh lah punya motor apa karena injektornya hampir sama. Nih, tinggal kita kencengin buat si TB-nya. Nah, oke, kalau udah, ini untuk si injektornya.
Nah, ini udah kepasang ya. Untuk throttle bodinya sama injektornya itu udah kepasang. Nah, ini kayak gini untuk penampakannya. Sebentar. Nah, ini untuk throttle bodinya udah kita pasang. Untuk injektornya juga udah kita pasang. Tuh, ya dia agak mepet, tapi nggak mentok. Cuma mepet doang. Sedikit lagi jaraknya tuh, bener-bener tipis banget. Nah, ini untuk TB-nya. Ini untuk TB-nya udah kepasang, untuk injektornya juga udah kepasang. Nah, ini. Kemungkinan nanti ini bakal saya bongkar ya. Ini bakal saya bongkar untuk bagian ininya nih. Kalau saya pribadi, ininya nanti saya pakai yang standar. Karena kan kalau Vario 125 itu kan dia kabelnya satu. Saya juga nggak pakai gas spontan, nggak pakai apa-apa, jadi pakai kabel standar. Nanti ininya bakal saya ganti pakai yang standar. Pakai yang cuman dudukannya cuman satu, kalau ini kan dua. Oke. Untuk penampakannya kayak gini aja. Ini udah kita pasang ya. Nih packingnya tuh kayak gini. Oke. Makasih banyak sebelumnya buat yang udah nonton, buat yang pengen tahu project kedepannya itu kayak gimana untuk si mesin ini, ditonton aja ya untuk video-video yang akan datangnya lagi. Maaf sebelumnya kalau mungkin prosesnya dia agak lama, karena kan saya juga modif motor juga ngandelin gaji ya tahu sendiri lah, kalau gaji kan gajian sebulan sekali, jadi saya modifnya juga agak lama karena nyesuaiin kondisi keuangan saya juga, karena ya bisa dibilang belum kaya, dibilang miskin sih enggak, tapi alhamdulillah ada aja rezeki mah. Oke, semuanya makasih banget buat yang udah nonton, sampai ketemu ya untuk di video-video selanjutnya.